jalur pendakian yang tidak ada di peta. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah perjalanan rasa, misteri, dan imajinasi. Selamat datang di Lestari Flick. Nama tokoh dan lokasi cerita ini sudah disamarkan. Malam itu, hujan turun tipis. Saat 5 orang mahasiswa memulai pendakian, sebut saja nama gunungnya Gunung X. Gunung itu tidak terlalu terkenal, tapi warga sekitar sering bilang satu hal. Kalau dengar suara peluit 3 kali, jangan dijawab. Rudi cuma tertawa waktu mendengar larangan itu. Paling cerita warga biar pendaki sopan. Mereka berlima, Rudi, Doni, Vicky, Nino, dan April. Semua masih santai sampai mereka tiba di pos 2 menjelang maghrib. Anehnya, pos itu kosong. Padahal menurut penjaga base camp, biasanya ada relawan yang berjaga. Di dinding pos hanya ada tulisan cat merah yang mulai pudar. Jangan lewat jalur kiri. Tuh kan, mulai horor, canda Doni sambil merekam untuk konten. Mereka lanjut naik. Kabut mulai turun cepat. Jalur makin gelap. Hanya diterangi senter kepala. Sekitar jam 8 malam, mereka menemukan percabangan kecil yang tidak ada di peta. Kanan jalur utama, kiri jalur sempit dan menurun. Di pohon dekat jalur kiri ada pita kuning lusuh. Kayaknya ini shortcut, kata Rudi. April langsung menolak. Perasaan aku gak enak. Tapi Rudi tetap masuk jalur kiri karena katanya lebih cepat menuju area camp. 15 menit pertama masih aman dan normal. Lalu mereka mulai sadar. Jalurnya terlalu sepi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara angin. Hanya ada langkah kaki mereka. Hanya ada bau tanah basah. Yang anehnya makin lama makin seperti bau bangkai. Vicky menghentikan langkah. Perasaan kita dari tadi muter ya. Senter Doni menyorot batang pohon besar. Ada goresan tulisan. Pos 2 300 meter. Mereka semua diam. Padahal mereka sudah berjalan hampir setengah jam menjauhi pos 2. Balik sekarang, kata April dengan suara gemetar. Saat mereka berbalik, terdengar suara peluit. Prit, prit, prit. Suara peluit pendek 3 kali terdengar. Semua membeku. Suara itu terdengar jauh, tapi seperti mengelilingi mereka. Doni berusaha bercanda meski mukanya pucat. Siapa sih? Lalu dari balik kabut ada suara membalas. Tolong. Suara perempuan. Pelan. Serak. Tolong. April langsung menangis. Ini bukan manusia. Rudi masih keras kepala. Ia menyorot senter ke arah suara. Di antara pepohonan, berdiri seorang perempuan memakai jas hujan merah. Diam. Wajahnya tertutup rambut. Panjang, basah. Tangannya menunjuk
ke arah dalam hutan. "Temanku hilang," katanya lirih. Vicky menarik Rudy kuat-kuat. "Jangan didekati." Tapi Rudy malah melangkah maju. Dan saat cahaya senter naik sedikit, kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah, menggantung sekitar sejengkal. Seketika semua lari. Mereka berlari tanpa arah. Cabang-cabang pohon menghantam wajah mereka. Nafasnya habis. Kabut makin tebal. Di belakang mereka terdengar langkah. Banyak sekali langkah. Seperti ada orang berlari mengikuti mereka. Doni yang paling belakang tiba-tiba berteriak, "Rudy, depan!" Rudy berhenti mendadak. Di depan mereka ada jurang. Hanya berjarak 1 langkah. Kalau tadi mereka terus berlari, semuanya akan jatuh. Mereka mundur pelan sambil gemetar. Lalu terdengar suara dari bawah jurang itu. Suaranya ramai, seperti banyak orang berisik. "Turun sini, turun, ayo turun, cepat, cepat, ayo turun, capek ya?" Senter April menyorot ke bawah, dan mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Di dasar jurang ada banyak cahaya senter. Puluhan cahaya senter. Dan di antara cahaya itu berdiri sosok manusia diam menatap ke atas. Salah satunya memakai jas hujan merah. Padahal sosok tadi ada di belakang mereka. Tiba-tiba, brak! Doni ditarik sesuatu ke dalam kabut. Teriakannya menggema, "Tolong!" Semuanya panik. Rudy nekat mengejar suara Doni sambil membawa senter. Lalu mendadak, kabutnya hilang. Ia berdiri sendirian. Tidak ada teman-temannya. Tidak ada jurang. Tidak ada jalur. Hanya ada hutan yang sunyi. Dan di depannya ada papan kayu lapuk bertuliskan, "Jalur pendakian ditutup sejak longsor 1998. Di bawah tulisan itu ada daftar nama korban hilang. Rudy menyorot satu persatu. Tangannya gemetar saat membaca nama terakhir. Doni Atmaja, hilang 1998. Padahal Doni adalah temannya sekarang. Tiba-tiba ada tangan dingin memegang pundaknya dari belakang. Dan suara Doni berbisik pelan di telinganya, "Dari tadi kamu naik gunung sama siapa?" Dan disitulah cerita ini berakhir.
Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Tulis juga pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di channel Lestari Flick.